Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2535-2537 Bab 2535-99 Tribulation. Yah, karena ayah dan anakmu dipersatukan kembali, tidak ada yang salah denganku, aku akan pergi. Landon Sen mengangkat bahu dan bersiap untuk pergi. Tunggu. Penjara hitam berteriak dengan marah, dan berteriak, bocah kelinci, ini kamu lagi. Apa yang kamu lakukan pada putriku? Hei Sueji buru-buru menjelaskan, ayah, jangan salah paham, Landon Sen tidak melakukan apa-apa. Dia menyelamatkan nyawa putrinya. Apakah anak ini melakukan sesuatu yang tidak senonoh kepadamu? Tanya Heiji. Hei Sueji tersipu dan berkata dengan malu, ayah, apa yang kamu bicarakan? Landon Sen bukanlah apa yang dipikirkan ayahnya. Penjara hitam itu tampak curiga dan berteriak, Sueji, bukankah kamu sangat membenci anak ini sebelumnya, bagaimana kamu bisa berbicara dengannya? Orang ini mungkin anjing pelarian dari Kaisar Naga dan Kaisar Iblis. Ini menyihir. Anjing yang berlari. Haha, jangan membuat kesalahan, Kaisar Naga Iblis Kaisar adalah musuhku, dan dia adalah tipe abadi. Sial, aku bisa membunuhmu hanya dengan satu klik jari. Sebaiknya kau tidak macam-macam denganku. Landon Sen melirik kembali ke penjara hitam, ekspresinya suram. Tangan yang diungkapkan Landon Sen barusan dilihat oleh penjara hitam. Meskipun saya tidak tahu mengapa anak ini dapat menggunakan kekuatan gaibnya, penjara hitam itu tidak curiga bahwa Landon Sen memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Penjara hitam berdiri di depan Heixueji, menatap Landon Sen dengan mata tertuju pada Landon Sen, dengan ekspresi suram dan berkata, mengapa kamu ingin menyelamatkan putriku? Apa tujuanmu? Putrimu memberitahuku cara untuk meninggalkan Tongtian Demon River sebelumnya, jadi aku menyelamatkannya. Itu transaksi. Selain itu, aku tidak tertarik pada putrimu, jadi dia tidak akan menggangguku lagi. Landon Sen tidak tanya dengan sabar. Apakah kamu sangat membenciku? Hei Sueji mengerutkan mulutnya, sepertinya sedikit terkejut. Hehe, aku berduka terhadapmu Black Rache-Rache dengan kebajikan, dan aku membantu kamu membunuh Black Soul, tetapi kamu Black Rache-Rache tidak memberi saya manfaat. Jika saya tidak menyusahkan Anda, itu cukup bagus, kata Landon Sen dengan marah. Mata penjara hitam dengan ringan berkata, kamu membunuh jiwa hitam. Hei Sueji menjelaskan, memang Landon Sen yang membunuh jiwa hitam, dan sekarang si Yu Guqin bersamanya. Penjara hitam menangkap sekilas kotak batu giok panjang di punggung Landon Sen, dan mengerti segalanya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, Ayah Sen, kamu menyelamatkan putriku dan membalas iblis hitamku. Penjara harus berterima kasih. Bagaimana dengan keluhan-keluhan sebelumnya yang membuat kami menulis? Baru saja Anda mengatakan bahwa Anda dan Kaisar Naga dan Kaisar Iblis memiliki dendam yang tak ada habisnya. Jika ada kesempatan, saya akan membantu Anda menangani Kaisar Naga dan Kaisar Iblis itu. Landon Sen mengangkat alisnya, penjara hitam ini tidak masuk akal, jadi itu bagus. Dia tidak berharap penjara hitam benar-benar membantunya berurusan dengan Kaisar Naga dan Kaisar Iblis, selama orang ini tidak mengganggunya. Apapun yang kamu pikirkan, anakku tidak mau lagi berurusan dengan ras iblis gelapmu, selamat tinggal. Begitu suara itu jatuh, Landon Sen berubah menjadi streamer dan melayang pergi. Melihat sosok Landon Sen yang menghilang di langit, Heixueji tiba-tiba merasakan kehilangan. Mungkin Landon Sen memberinya rasa aman yang kuat. Sekarang setelah Landon Sen pergi, rasa aman ini tiba-tiba menghilang. Sueji, kamu ceritakan semua hal yang terjadi sebelumnya, penjara hitam mengerutkan kening. Ini baik. Hei Sueji menghela nafas pelan, dan memberitahu penjara hitam semua hal telah terjadi. Setelah waktu yang lama, penjara hitam berkata dengan emosi, orang ini adalah orang yang temperamen, tetapi dia telah melakukan beberapa hal kasar kepada Anda. Sayangnya, Sueji, jangan menjadi musuh orang ini lagi, apa yang dia lakukan kepada Anda sebelumnya Anda bisa melupakannya. Tidak apa-apa, Sueji tidak menyalahkannya lagi. Hei Sueji menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menggigit giginya. Sueji, melihat wajah putus asamu, bukankah itu menarik bagi anak itu, kan? Penjara hitam dengan curiga bertanya. Hei Sueji memerah, dan berkata dengan malu, bagaimana mungkin, ayah, jangan bicara omong kosong, bagaimana saya bisa menjadi orang yang acuh tak acuh dan tidak menarik. Penjara hitam agak tertekan, dan melihat putri saya menunjukkan ekspresi ini, itu benar-benar tidak dapat dipisahkan. Tepat ketika dia ingin mengingatkan Hei Sueji beberapa kata. Ledakan. Sebuah suara keras meledak di langit, dan gunung tinggi Zhongshan di kejauhan sepertinya meledak. Cahaya abu-abu dari langit menutupi segalanya, ruang itu bergolak dan tidak stabil, dan cahaya abu-abu yang mempesona ingin menerobos langit. Cahaya kelabu yang bergejolak menyembur dari puncak gunung Zhongshan, dan banyak biksu yang lebih dekat ke kaki gunung Zhongshan terpana oleh cahaya abu-abu yang tiba-tiba.
Bumi menderu tanpa henti, tanah di kaki Gunung Zhongshan retak dan hancur, dan para biarawan di kaki gunung menjerit dan meraung dan menjadi berantakan. Kenapa? Apa yang terjadi? Melihat adegan mendadak ini, Hei Xueji menjadi pucat, berpikir bahwa beberapa bencana alam akan terjadi. Untungnya, mereka jauh dari Zhongshan dan tidak terpengaruh. Larangan Zhongshan tampaknya sudah mulai runtuh, dan aku tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Hei penjara menatap Zhongshan yang cerah dan gelap di kejauhan, dengan ekspresi serius. Siapa tahu, dia baru saja selesai berbicara. Ledakan. Cahaya hitam memancar dari Zhongshan bergegas langsung ke langit, dan celah besar dibombardir di langit, dan celah itu terus menyebar. Kekuatan hukum sungai ajaib seluruh tubuh juga mulai runtuh. Di langit abu-abu, awan besar awan muncul. Awan gelap melonjak dan menyebar seperti pusaran air, yang mencakup ratusan ribu mil dalam sekejap, petir emas yang mengejutkan melonjak dalam awan gelap, seperti naga emas, bergulir tanpa henti. Ledakan. Petir keemasan dan kilat di awan gelap membawa kekuatan Nine Heaven Thunder, yang menakutkan. Ayah, apa itu? Hei Xueji melihat petir keemasan yang melonjak di langit, matanya yang indah menunjukkan jejak ngeri. Aku tidak salah, kan? Itu ternyata Duer Jinlei dari 9 kesengsaraan. Mungkinkah ada seorang rahib yang menerobos Mahayana di Zhongshan? Penjara hitam itu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sebagai beku di akhir periode Mahayana, penjara hitam tentu saja dapat melihatnya. Pada saat ini, langit dipenuhi dengan awan perampokan. Guntur emas di awan perampokan itu seperti seekor naga. Situasi ini jelas merupakan perampokan yang disebabkan oleh seseorang yang menyerang Mahayana di Zhongshan. Apa? Hei Xueji juga terpana, bagaimana mungkin seorang biarawan menyerang Mahayana di Zhongshan? Landen Sen juga melihat keajaiban di Zhongshan selama penerbangan, dan terkejut. Tepat ketika semua biksu mengagumi pertanda aneh ini, badai hitam yang kuat menyapu dari puncak gunung Zhongshan dan menyapu para beku di sekitar kaki gunung yang jauhnya ribuan mil. Apa? Ada lolongan keras di mana-mana di sekitar Zhongshan, dan semua biarawan hampir tidak memiliki perlawanan dan tersapu oleh angin hitam. Kaki gunung Zhongshan langsung dibersihkan, tanpa makhluk hidup. Jika kamu berani mendekati Zhongshan lagi, kamu akan membunuhnya. Tiba-tiba, suara es yang menusuk datang dari puncak gunung Zhongshan. Angin hitam menyapu sekeliling, dan pada saat yang sama menyerbu ke arah Landen Sen. Landen Sen menggelengkan hatinya, dan dengan tergesa-gesa menghancurkan mantra surgawi bermutu tinggi yang disebut kutukan Fudo Mingwang. Cahaya Buddha berwarna-warni yang mempesona menyelimutinya, cahaya Buddha itu seperti dinding tembaga dan dinding besi, menahan erosi angin hitam. Bab 2536 Guardian. Hah? Nak, ini kamu. Suara kejutan datang dari puncak gunung Zhongshan. Landen Sen terkejut, selalu merasa bahwa suara dingin ini sepertinya agak akrab. Ledakan. Sebelum dia bisa selesai berbicara, angin hitam yang kuat meniup tubuh Landen Sen. Landen Sen terhuyung, bahkan dengan perlindungan kutukan raja tak tergoyahkan, dia tersapu oleh angin hitam dan terbang langsung ke puncak gunung Zhongshan. Kekuatan Hei Feng sangat kuat, tidak peduli bagaimana Landen Sen berjuang, dia tidak bisa menahan kekuatan ini. Dalam sekejap mata, Landen Sen tersapu ke puncak Zhongshan, dan jatuh ke tanah. Puncak gunung Zhongshan adalah dinding batu berwarna kuning tanah dengan radius tidak lebih dari 1000 mil. Pada saat ini, puncak gunung Zhongshan diselimuti oleh cahaya sihir yang mengerikan, menjadikan segala sesuatu di sekitarnya menjadi hitam pekat. Mendesis. Landen Sen mengambil napas dalam-dalam dan buru-buru bangkit dari tanah, dan menemukan bahwa ada seorang pemuda berdiri di depannya. Pria muda dengan rambut perak dan mata merah, dengan pedang besar di punggungnya, mengenakan jubah hitam, wajahnya seperti pedang, dan punggungnya seperti pedang, penuh aura tajam dan tajam, memberi orang perasaan yang dalam dan menakutkan. Zhou Tian Senior. Mata Landen Sen terbuka lebar, dan mulutnya gemetar mengeluarkan suara, hampir berpikir bahwa dia berhalusinasi di depan matanya. Pria muda berambut perak di depannya bukan kekuatan nomor 1 Nan Yuan, menakuti Raja Jahat. Kakak Landen Senyi. Di tengah gunung di belakang, tiba-tiba terdengar suara seruan bercampur kejutan dan kegembiraan. Landen Sen dengan cepat memindai lingkungan yang gelap, dan akhirnya menemukan sosok di belakang. Di tengah gunung, ada seorang pria muda yang suram dengan jubah hitam dan rambut panjang duduk di sana, tapi itu adalah bayangan jahat. Saudara bayangan jahat. Landen Sen terkejut. Ternyata dua biksu yang memasuki sungai Setan Tongtian sebelumnya ternyata adalah ayah dan putra Xie Ying dan Xie Tian Xie Jun. Saya melihat sekelompok lilin kuning menyala di udara sekitar 10 meter di atas bayangan setan. Kelompok lilin sudah seperti lilin di angin, hanya menyisakan percikan samar, seolah-olah itu akan padam kapan saja. Sejumlah besar cahaya kuning menyembur keluar dari cahaya lilin, dan tersedot ke dalam tubuh oleh bayangan jahat. Budidaya bayangan jahat telah mencapai batas puncak kombinasi, dan ini berdampak pada Mahayana.
Awan gelap dan Duerkin Lei yang melonjak di langit adalah tanda-tanda sebelum dia menghantam Mahayana. Kakak Sen, kenapa kamu ada di sini? Xie Ying bertanya dengan heran. Landon Sen menggelengkan kepalanya, sedikit tercengang. Saya masih ingin bertanya, Brother Xie Ying, mengapa Anda dan Sutian Senior ada di sini? Faktanya, Landon Sen kira-kira menebak tujuan bayangan jahat dan raja jahat. Piton raksasa mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa alasan mengapa kekuatan sungai setan Tongtian ini sering bergolak, menyebabkan tsunami, mungkin karena seorang biarawan yang kuat mencoba untuk menyerap energi cahaya lilin dari puncak Gunung Zhongshan. Adapun mengapa bayangan jahat dan raja jahat yang mengerikan dapat mempertahankan basis kultivasi mereka di Tongtian Demon Hanoi dan masih memasuki Zhongshan, ini membingungkan. Landon Sen tidak banyak bertanya. Kalian berdua, aku ingin menceritakan masa lalu dan menunggu. Nak, jangan terganggu dan berbisnis dengan cepat. Jika kamu gagal memahami kali ini, kamu akan memberitahu orang lain bahwa kamu adalah anakku dari Raja Jahat. Raja Jahat yang menakutkan berkata dengan suara dingin. Iya. Xie Ying menjawab dengan tatapan tegas, dan kemudian meminta maaf kepada Landon Sen, Kakak Sen, kita akan bicara nanti. Setelah itu, Xie Ying menutup matanya dan duduk, dan berkonsentrasi untuk menyerap cahaya kuning dari cahaya lilin di puncak Gunung Zhongshan. Cahaya lilin semakin lemah dan tampaknya akan segera menghilang. Ledakan. Guntur emas yang melonjak di langit menjadi semakin keras. Xietian Xiejun berkata kepada Landon Sen, anak laki-laki Landon Sen, karena kamu ada di sini, sekarang aku ingin meminta sesuatu padamu. Landon Sen menggenggam tinjunya dan berkata, Sutian senior tidak perlu sopan kepada juniornya, ada apa? Bocah Landon Sen, bagaimana kabarmu sekarang? Xietian Xiejun tidak secara langsung memberitahu Landon Sen apa itu, tetapi pertama kali bertanya tentang kekuatan Landon Sen. Landon Sen dengan rendah hati berkata, itu tidak layak disebut. Aku bertanya seberapa kuat dirimu, jangan berpura-pura lembut dan rendah hati denganku, begitulah. Xiejun yang menakutkan mengerutkan kening. Landon Sen sedikit malu, dan mengubah kata-katanya, itu bisa melawan biksu Mahayana biasa. Xietian Xiejun mengangguk sedikit, baiklah, kalau begitu, apakah Anda bersedia melindungi anak saya yang tidak efektif sampai akhir serangannya pada Mahayana? Landon Sen bahkan tidak memikirkannya, dan berkata dengan tegas, tentu saja saya tahu. Sutian Xiejun melanjutkan, itulah masalahnya, maka saya akan membuat cerita panjang. Ketika api khas di atas Zhongshan padam, itu adalah saat 9 dan 9 kesengsaraan besar mendarat. Setelah api kacau dipadamkan, sungai iblis akan melewati langit. Kekuatan hukum akan cepat runtuh, dan para biarawan yang terdampar di sungai setan Tongtian akan memiliki tingkat kultivasi mereka sepenuhnya pulih. Proses 99 kesengsaraan baik-baik saja, tetapi setelah selesai, putra sampah saya perlu waktu untuk memecahkan kesengsaraan setan dalam. Pada saat itu, pasti akan ada beberapa biksu yang mengingini benda-benda spiritual Zhongshan atau api yang kacau, mungkin Anda akan memasuki Zhongshan. Saya ingin Anda menemani saya untuk memblokir para beku ini dengan motif tersembunyi, untuk mencegah mereka mendekati Zhongshan, dan untuk mempengaruhi putra sampah saya dari menyerang Mahayana. Setelah ini dilakukan, raja ini akan menguntungkan Anda. Landon Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, para junior tidak membutuhkan tunjangan, Xie Ying adalah saudara laki-laki saya yang saleh, dan berkewajiban melindungi hukum untuknya. Xietian Xiejun tidak ingin membuang banyak kata, dan berkata dengan ringan, kalau begitu mari kita bicarakan. Begitu kata-kata itu jatuh, Xietian menembakkan sejumlah besar cahaya sihir hitam ke udara, dan lapisan cahaya sihir hitam seperti gelombang laut naik ke langit, membungkus seluruh gunung Zhongshan. Sutian Xiejun menempatkan larangan defensif di sekitar Zhongshan, dan kemudian menjaga di luar larangan dengan Landon Sen. Saat bayangan jahat terus menyerap cahaya kuning dari cahaya lilin, awan gelap di langit melonjak dan menyebar seperti pusaran air. Kesenjangan dalam kekuatan hukum sungai setan Tongtian semakin besar. Akhirnya, cahaya lilin di puncak Zhongshan akhirnya menghilang. Minum. Bayangan iblis itu berteriak keras, dan cahaya sihir hitam yang tak berujung mengalir keluar dari dagingnya. Pada saat ini, ia berubah menjadi hantu dewa iblis dengan panjang tubuh 10.000 meter, mengenakan baju besi, memegang pedang besar, dan membakar dengan api yang mengamuk, diselimuti oleh cahaya sihir hitam besar. Sebelum jatuhnya ke 999, Landon Sen dan Sutian Xiejun telah menjaga di luar Zhongshan. 99 kesengsaraan besar berbeda dengan kesengsaraan besar 99, asalkan terpisah dari penerjemah kesusahan sejauh 100 mil, itu tidak akan memengaruhi penerjemah. Ketika kesenjangan dalam kekuatan hukum sungai setan Tongtian terus tumbuh, Landon Sen menyadari bahwa kekuatan spiritual yang stagnan telah mulai pulih dengan cepat. Benar saja, seperti kata Raja Jahat, setelah cahaya lilin di puncak Zhongshan padam, budidaya para beku perlahan pulih. Ledakan. Di pusaran awan gelap di langit, guru emas yang tak terhitung jumlahnya berbentuk seperti naga, mengalir keluar seperti gunung dan laut, menekan langsung ke arah hantu iblis di puncak gunung Zhongshan.
Bayangan hantu besar iblis, melambaikan pedang raksasa hitam di tangannya, dengan kekuatan membuka langit dan menghancurkan bumi, dia mengayunkannya ke arah pedang guntur emas yang jatuh di langit. Bab 2537 Chaos Devil. Cahaya hitam tak berujung naik ke langit dan menabrak guntur emas yang mendarat di langit. Ledakan. Suara ledakan yang mengguncang bumi memekakkan telinga, dan cahaya hitam dan cahaya keemasan di langit terjalin dan bertabrakan satu sama lain, seolah-olah langit telah jatuh. Di tengah ledakan, celah dalam ruang meledak, mempercepat runtuhnya kekuatan sungai setan Tongtian, dan seluruh ruang di sekitar Zhongshan terdistorsi dan terombang-ambing. Bayangan jahat sudah melintasi perampokan. Karena kehancuran yang cepat dan pembusukan kekuatan sungai iblis Tongtian, sebagian besar kekuatan spiritual dalam tubuh Landen Shen dapat didesak, dan basis kultivasi akan sepenuhnya dipulihkan segera, dan rasa kekuatan yang telah lama hilang membanjiri tubuhnya. Baru saja, kelompok lilin yang dilihat Landen Shen di atas gunung Zhongshan, yang disebut Chaos Flame, adalah sumber energi yang mempertahankan kekuatan seluruh sungai setan Tongtian, dan juga merupakan sumber kekuatan naga lilin. Bayangan jahat telah menyerap semua energi yang tersisa dari api yang kacau untuk memurnikan ke dunia iblis surgawi. Benih api kacau mengandung kekuatan spiritual kacau, yang merupakan sumber dari semua kekuatan spiritual, yang dapat diserap secara paksa untuk meningkatkan basis budidaya. Bayangan jahat awalnya hanya memiliki basis kultivasi dari tahap tengah kombinasi, tetapi dengan api semrawut ini, ia langsung naik ke puncak kombinasi, hingga mencapai tingkat yang dapat berdampak pada Mahayana. Pertumbuhan seperti itu tidak diragukan lagi akan menyebabkan efek negatif yang serius pada tubuh. Belum lagi basis budidaya paksa, itu akan membuat para beku berhenti secara permanen pada tingkat tertentu di masa depan, dan tidak akan ada ruang untuk perbaikan. Ini juga akan menyebabkan akar spiritual pada para beku menanggung terlalu banyak beban, dan mereka berada di ambang kehancuran. Tapi tubuh iblis itu pengecualian. Bayangan iblis adalah tubuh peringkat 8 dari iblis surgawi di antara 100 fisik teratas. Ia dilahirkan dengan roh jahat iblis, yang dapat meningkatkan kekuatan-kekuatan sihir beberapa kali. Selain itu, tubuh iblis memiliki kemampuan khusus yang tidak diketahui, yaitu menyerap sejumlah besar kekuatan spiritual yang kacau dalam waktu singkat, meningkatkan basis kultivasi hingga batasnya, dan kemudian meledak semua akar spiritual di ambang kehancuran. Pada saat itu, semua kekuatan spiritual kacau di Lingen akan diintegrasikan ke dalam tubuh, dan roh jahat iblis surgawi di tubuh beku akan memiliki kesempatan tertentu untuk berubah menjadi energi setan kacau yang legendaris. Chaos Demon Ki adalah prasyarat untuk berlatih di ranah Heavenly Demon. Jika Anda berganti ke beku lain, Anda pasti akan berpikir ayah dan anak ini gila. Lagi pula, penghancuran diri atas akar spiritual sama dengan bunuh diri. Memang, jika Evil Shadow melakukan ini, dia kemungkinan besar akan mati di sini, tetapi dia dengan tegas memutuskan bahwa dia bersedia mengorbankan hidupnya untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Agar putranya dapat berlatih di dunia iblis, Raja Jahat Langit itu kejam, dan dia juga mengorbankan darahnya. Alasan mengapa benua iblis menyebabkan 2 tsunami adalah karena bayangan jahat menyerap sejumlah besar kekuatan spiritual kacau balau dalam api kacau, yang menyebabkan energi api kacau melemah dengan cepat, mengakibatkan turbulensi hukum dan menyebabkan tsunami. Sangat sulit untuk menumbuhkan ke alam iblis surgawi, dan ini semacam penyerapan putus asa dari kekuatan spiritual kacau untuk meredam tubuh hanya langkah pertama. Segera, basis kultivasi Landen Shen telah sepenuhnya pulih. Dia mengambil 6 fragmen Red Star Orb yang telah dipegangnya di lengannya. Hal ini tidak lagi diperlukan. Mata roh langit elang. Landen Shen menggunakan kekuatan magisnya yang akrab. Kabut yang dibentuk oleh nafas naga lilin di Tongtian Demon Hanoi belum menghilang, tidak dapat melepaskan kesadaran ilahi, tetapi mata roh Tianying dapat beroperasi seperti biasa. Berkat mata spiritual Tianying, Landen Shen dapat melihat sekeliling Zhongshan dalam jangkauan luas. Benar saja, situasinya persis sama dengan yang diharapkan Xieyan Xiejun. Setelah menemukan bahwa para pembudidaya di sekitar sungai setan Tongtian telah memulihkan budidaya mereka, mereka semua sangat gembira dan buru-buru terbang menuju Zhongshan. Sungai setan Tongtian tidak memiliki ujung atau batas. Para biksu secara alami berpikir bahwa Zhongshan di tengah sungai setan Tongtian adalah jalan keluar dari sungai setan Tongtian. Selain itu, gerakan yang disebabkan oleh bayangan jahat yang melintasi perampokan di atas gunung Zhongshan terlalu besar, dan para biksu yang sedikit lebih berani ingin datang dan mencari tahu. Landen Shen menggunakan mata rohnya Tianying untuk memindai lingkungan sekitar berulang kali, berusaha menemukan Liu Yunmeng. Dengan enggan, dia mencari waktu yang lama dan tidak menemukan bayangan Liu Yunmeng, yang mau tidak mau membuat Landen Shen sedikit gelisah dan tidak yakin dengan situasi wanita itu saat ini. Kaisar Naga Iblis Kaisar. Tidak lama kemudian, Landen Shen menemukan bayangan yang dikenalinya di timur, Kaisar Naga Iblis Kaisar. Sial, kehidupan orang tua ini benar-benar sulit. Kabut melintas di wajah Landen Shen. Ada 9 cara dalam 99 kesengsaraan besar, dan dibutuhkan beberapa menit bagi bayangan jahat untuk berhasil mengatasi bencana.
Awalnya, wilayah Sungai Setan Tongtian sangat besar, dan tentu saja para biarawan tidak dapat menggunakan beberapa menit untuk datang ke Zhongshan. Namun, setelah kekuatan hukum Sungai Setan Tongtian menciptakan celah, para pembudidaya berpangkat tinggi dapat menghalangi penggunaan teleportasi ruang angkasa. Desir-desir. Hampir hanya dalam sekejap mata, lebih dari selusin pembudidaya yang berada dalam fase fit datang ke posisi yang lebih dekat ke Zhongshan melalui teleportasi luar angkasa, dan memata-matai orang-orang yang telah melintasi bencana di puncak Zhongshan. Di hutan gunung di timur Tongtian Mohe. Hahaha, kekuatan Kaisar. Akhirnya pulih. Kaisar Naga Iblis Kaisar tertawa liar, dia melayang ke udara, melambaikan cahaya dingin di tangannya, dan meledakkan sekelompok besar biksu setan di sekitarnya. Perasaan kehilangan dan memulihkan kekuatan ini membuatnya sangat bersemangat. Para biksu Mahayana yang tidak mati di Istana Iblis Surgawi mengikuti perintah dan bergegas untuk berkumpul di dekat Zhongshan di Laut Iblis. Kaisar Naga Kaisar Setan melakukan teknik rahasia, dan suaranya sangat keras dan keras, menyebar lebih dari jutaan mil. Seluruh biarawan di Tongtian Demon Hanoi mendengar suara ini dari Kaisar Naga Iblis Kaisar. Suara Kaisar Naga dan Kaisar Iblis setara dengan sinyal, apakah itu dari ras iblis atau ras iblis, bahkan lebih terasa bahwa gunung tinggi di tengah sungai Demon Tongtian adalah jalan keluar dari tanah mimpi buruk ini. Desir, desir, desir. Untuk sementara waktu, banyak biksu yang masih hidup di atas tahap integral datang ke Zhongshan melalui teleportasi ruang angkasa. Memang ada biksu Mahayana yang masih hidup di Sky Demon Palace, dan masih ada banyak dari mereka, dan masih ada 7 biksu Mahayana yang selamat. Lebih kuat dari para beku Mahayana, setelah kehilangan basis kultivasi mereka, tubuh mereka jauh lebih kuat dari para beku biasa. Bagian atas Zhongshan. Kesengsaraan guntur kelima sudah mendarat, dan masih tidak mengayunkan bayangan jahat ke Dewa Iblis. Menurut situasi ini, tidak sulit bagi Xie Ying untuk berhasil selamat dari 9 dan 9 bencana besar. Landen Sen memusatkan perhatiannya pada kelompok biksu berpangkat tinggi yang menonton Zhongshan di dekatnya. Sutian Xiejun tanpa ekspresi, diam-diam menunggu akhir ke-999. Tidak lama kemudian, Kaisar Iblis Kaisar Naga berkumpul dengan 7 biksu Mahayana dari Istana Iblis Surgawi. Temui Yang Mulia Kaisar Naga. 7 tetua dari Heavenly Demon Palace membungkuk satu demi satu. Temui Yang Mulia Kaisar Naga. Lebih dari 200 pembudidaya di masa konjugasi Istana Iblis Surgawi bergegas ke sini, membungkuk kepada Kaisar Naga dan Kaisar Iblis. Zhongshan adalah habitat leluhur iblis saya, dan itu adalah gunung pertama di awal antarmuka dunia iblis kuno. Ada banyak roh kacau di gunung. Ini adalah hal-hal klan iblis saya. Melompat badut balok untuk terlibat. Kaisar Iblis Kaisar Naga berteriak keras, dan kemudian mengeluarkan perintah. Para penatua mendengarkan perintah itu. Setelah beku itu menyelesaikan musibah, kamu menunggu untuk pertama kalinya menyerang Zhongshan bersamaku. Hilangkan biksu perampok dan tinggal di Zhongshan. 2 orang yang licik di luar. Setelah berbicara, Kaisar Iblis Kaisar Naga melirik Landen Sen dan Xietian Xiejun yang menjaga di luar Zhongshan, dan jejak kesuraman melintas di matanya. Iya. 7 tetua dari Istana Setan Surgawi memimpin.